Apa ini Bang? Kendala apa aja Pak yang ada di panti, atau masalah anak, atau masalah tentang kendala uang, atau apa masa bagaimana anak di sini gitu. Kalau kendala paling ya kalau di sini tuh lebih ke anak yang gitu. Anak yang paling beberapa anak ada yang susah jatuh. Ya, kalau di sini kan ya panti disabilitas. Nah, jadi banyak disabilitasnya kan jenisnya dari A, B, C, D. Ah itu kan tunanetra, yang B itu tunarungu yang nggak bisa mendengar. Oh, ya. Kemudian yang C tunagrita itu hambatan kecerdasan. Yang D kemarin sih ada daksa, ada Tama, tapi dia udah pulang ke rumah. Udah pulang ya? Hambatan fisik motorik. Kendalanya itu. Nah, jadi kalau anak-anak ini kan kayak anak B kan, kita susah komunikasi sama anaknya kan. Ada beberapa anak B di sini tuh dia ngerti bahasa isyarat, ada yang nggak ngerti. Nah, jadi kalau kita kasih perintah misalnya atau apa itu dia susah gitu kan. Terus misal dia berulah gitu kan, entah dia mukul temannya lah atau apa, nanti dia nggak ngaku. Nah, paling anak-anak kayak gitu. Terus kalau yang anak-anak lainnya, anak C paling yang contoh yang Harmen Bang, dia kan hambatan kecerdasan. Di satu sisi dia juga mengalami hambatan emosi Bang, kadang suka marah, banting barang kalau lagi tantrum istilahnya ini. Sampai nyakiti orang. Wah, sampai nyakiti orang. Lempar barang, lempar itu kan barang rusak. Tapi ketika tidak lama tuh Bang, sebelum dia tidak lama. Marah C itu udah tenang udah tuh. Ada kondisi C itu yang begitu agak apa? Lebih ekstra lagi lah untuk ngadapinya. Terus anak B ini jahil yang Ayo. nanti yang anak C-nya diam aja kan? Seperti ini. Ya jahil. Tapi tiba-tiba anak B ini kayak Dani yang Nah tiba-tiba dia jahil di temannya, pukul temannya yang ala gitu kan? Yang aku nggak bisa lihat, jadi kayak gitu-gitu marah-marah. Contoh kayak kasus di tempat cowok Bang. Dani itu kan tuli, dia tahu nggak bisa dengar kan, terus yang netra kan nggak bisa lihat. Dia sengaja ngejutin mereka Bang, ngejutin di pukulan lari atau apa kan, nggak tahu anak netra siapa yang mukul kan. Itu kan kadang kenal yang ada di panti sering nanti bertengkar lah tuh, bertengkar udah habis di situ lah. Bertengkar hari ini kan, selesai itu juga, besok baik lagi mereka. Kalau masalah fasilitas Mbak? Fasilitas lengkap atau masih kurang gitu lah. Untuk fasilitas kegiatan, fasilitas untuk makan itu di asrama coba dulu ya. Itu di kamar contoh lemari, ada lemari, kasur ada. Kemudian kipas angin itu dari mereka pribadi. Dari pribadi. Nah, mereka yang beli sendiri. Tapi kalau lemari, tempat tidur itu disediakan dari yayasan. Dan untuk tempat meja makan udah ada disediakan, besi udah ada. Air, alhamdulillah kita pakai kran water. Nah, kemudian sabun-sabun mereka sudah disediakan juga dari yayasan. Donatur ada. Untuk fasilitas kegiatan, untuk belajar. Kalau untuk belajar itu sih lumayan kurang ya gitu. Masih banyak yang kurang. Kayak misalnya kan di sini kan ruang terapi. Nah, ruang terapi ini kan bukan sekedar untuk terapi-terapi kayak terapi bicara, terapi apa, terapi yang lain kayak atau kita ngajari anak bimbingan untuk belajar kan bisa juga di sini. Nah, cuma itu kendalanya kayak masih kurang lah media pembelajarannya kayak buku-buku bacaan misalkan. Yang cerita-cerita pendek gitu nggak ada di sini. Terus kayak kartu-kartu gambar atau kartu huruf gitu. Kalau biasanya kan ada yang besar-besar gitu. Jadi anak yang masih low vision kan masih bisa ada sisa penglihatannya. Nah, bisa lihat kalau yang besar-besar atau katanya besar-besar gitu kan. Tapi kalau yang di sini kan nggak ada, cuman jadinya kayak rambut senja ya Mbak, low vision. Nggak. Pandangan negara tuh segini mungkin. Oh, ini segini ya. Jadi kalau main HP, pasti dia kayak gini ya. Atau masih bisa lihat dikit. Bacanya juga hurufnya yang besar gitu. Nah, jadi tulisannya misalnya kita kan size 12, dia tuh kayak 20 atau berapa gitu, besar-besar. Jadi dia bisa baca. Dan kan di sini kan
nggak ada yang kayak gitu. Kalau untuk fasilitas yang lain kayak olahraga, alhamdulillah kami sudah punya kayak apa itu bola untuk anak tunanetra. Bola itu bunyi, Mas. Bunyi. Jadi mereka kan kalau main Dengar suara. mendengar suara kan. Kemudian ada tenis meja untuk anak tunanetra dimodifikasi. Jadi bersuara ya. Nah, bola itu suara terus dipantulkan ke ini, Mas. Bukan kayak tenis meja biasa. Oh, dipantulkan. Nanti ada lubang masuk gawangnya. Siap. Kemudian Musik. 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 Karena di sini ada yang bisa main piano, bisa ada menggitar kan. Ada suara yang bagus tuh. Ada suara bagus. Saya udah lihat dah. Untuk musik, piano udah ada, gitar udah ada. Cuman kalau untuk di ruang musik nih, Mas, bass sama gitar listrik dulu udah ada, cuman entah hilang entah kemana nggak tahu. Waktu fasilitas yang kurang di sini lah ada. Lagi. Itu aja rasanya. Jadi masalahnya cuma dua itu Mbak, masalah anak sama masalah fasilitas. Ya kan. Kalau masalah ini Mbak, guru yang ngajar sini kurang atau enggak? Guru misalnya ngajar bahasa isyarat gitu. Oh itu. Nah kalau di sini, kalau di pantinya yang ngajar isyaratnya kami berdua. Karena kami jurusan PLB kan, jadi bisa sedikit banyaknya bahasa isyarat. Nah cuman itu memang mulai dari awal, karena anak-anak di sini kayaknya belum pernah sih dulu dibilang belajar bahasa isyarat. Cuman sekali ya nih, nggak ada lagi terus itu. Nggak ada lagi proses selanjutnya itu. Jadi anaknya juga sebenarnya memang sih dituntutnya pakai oral, komunikasi lihat mulut gitu kan. Cuman ya namanya anak bisu, dia harus bisa juga bahasa isyarat untuk ngomong sesama dia gitu kan. Nah cuman itulah kendalanya, kayak apa ya, anak-anak ini pun jarang mau belajar, yang minat belajarnya tuh nggak ada untuk bahasa isyarat gitu. Padahal kan nggak semua orang nanti bakalan dia ngerti oralnya gitu kan. Ada orang yang tahu dia tuli, jadi ngomongnya harus jelas, harus pelan-pelan gitu. Nah sedangkan kalau orang awam nanti dia terjun ke masyarakat kan nggak ngerti orang kan. Iya Mbak. Jadi harus tahu lah sedikit banyaknya bahasa isyarat. Terus kalau yang di sekolah, nah di sekolah tuh kendalanya nggak ada waktu kalau mau ngajarkan bahasa isyarat anaknya gitu. Jadi kan dia belajar tuh, nanti waktu jam istirahat ya namanya anak sih bermain. Kalau di sekolah tuh lebih banyak bermain, kadang lebih suka bermain daripada belajarnya. Ya benar. Memang kayak gitu kebanyakan anak-anak SMP. Terus apa tadi kendala guru? Iya kendala guru. Guru yang ngajar di sini. Mengajar. Guru karena di sini guru PLB-nya cuma berempat. Yuni, Anggi, Pasang, sama Gurnes. Nah, sebenarnya kan namanya di SLB seharusnya ya kan ada guru yang memang tamatan PLB, jadi lebih ngerti bagaimana karakteristik anak, apa yang dibutuhkan anak. Misalnya lihat kemampuannya di sini, kita kasih materi yang sudah kita sederhanakan lagi materi itu yang sesuai dengan kemampuannya Bang. Kadang guru-guru kan, mohon maaf, guru-guru kan bukan tamatan pendidikan luar biasa, jadi kadang ngasih materi itu yang nggak sesuai dengan kemampuannya Bang. Kalau prosedurnya sih sebenarnya kan kayak ada anak yang masuk terus kita asesmen kan. Nah asesmen ini kan untuk lihat kemampuannya, seberapa kemampuannya. Nah nanti kita lihat dia ini kesulitan dalam ini, nah barulah kita buat pembelajaran tentang itu gitu. Jadi nggak langsung aja gitu. Nah, dan itu biasanya lebih dipahami sama guru PLB karena kan udah menjalani proses itu kan. Kalau guru-guru umum tuh bukannya apa, mungkin paham gitu, nah cuman kan cara ngajarnya beda. Cara ngajar untuk khusus belajar itu tahu mereka, cuman untuk sama anak berkebutuhan khusus atau anak biasa anak belajar kan meraba untuk tahu contoh mengenal bagian tubuh lah kan, atau apa kerangka, harus ada media timbulnya untuk meraba, oh ini bagian hati ini. Jadi di sekolah ini yang saya lihat selama ini mungkin emang masih sedikit media-media yang timbul seperti itu. Namanya juga mereka nggak bisa lihat kan, susah untuk membayangin. Jadi tangan tuh kayak gini, kepala tuh kayak gini kan susah kalau kita cuma sekedar ngomong kan. Jadi emang harus ada yang disentuh dia. Gitu. Kalau yang buku yang apa namanya itu?
buku khusus orang tunanetra ya? Braille, tulisan Braille. Itu ada di sini. Ada. Mereka paham itu. Itu kan kalau tulisan Braille kan ada titik-titiknya bang. Titik satu itu A, dia kan mereka ngabah, oh ini A. Oh, ngapal titik ya. Cuman itulah kalau misalnya ada pembelajaran yang kayak tadi mengenalkan anggota tubuh atau mengenalkan hewan kan nggak mungkin kita bilang gajah itu besar, dia punya belalai panjang ini. Gimana dia bayangkan dia aja nggak lihat kan? Dia tadi itu contoh kayak yang ada di lingkungan lah, daun lah. Nggak mungkin kita sekedar ngomong daun ini. Ini merasakan kan. Ini daun apa? Ini daun apa? Lebih nyata lah, nggak abstrak. Media konkret namanya. Ada lagi mbak? Media pembelajaran itu aja kalau di sekolah. Itu anak C juga kurang kan? Kalau untuk kendala guru lain yang masih salah? Nah ya, guru-guru sini ngerti sih isyarat, tapi isyarat kayak cuma abjad A, B, C gitu. Kalau kayak misalnya kalau kamu mau makan gimana, itu kan nggak ngerti mereka. Jadi ya itu kendalanya. Berkata-berkata lah kan. Terus sama Braille ada beberapa guru di sini yang belajar yang kayak ibu siapa ibu Messi apa ya belajar kan Braille, tapi ada beberapa yang enggak tuh nanti anak bacakan ya bu saya sudah tulis ini entah apa ditulisnya kan kita nggak tahu gitu, entah dia ngomong gurunya atau apa gitu kita nggak tahu gitu. Nah kalau Braille nggak tahu. Kemarin saya praktikum sini ada yang bisa melukis katanya bang. Ada yang melukis. Cewek ya? Iya Sari. Oh bagus tuh bang. Bagus. Kemudian lima tuh bagus kan, nggak terlalu bagus. Ada yang bisa nyanyi dangdut dan yang tunanetra kan? Ini netra, si Lina, si Rocky. Kalau anak A ini memang lebih ke musik atau ngaji yang kayak gitu-gitu yang gitu. Kemudian contoh masalah pembelajaran untuk anak rungu ya bang, atau anak yang ini kan di kelas tinggi, mereka kan anak tuli kan dari kecil kan nggak bisa mendengar, jadi keterbatasan kosakata. Jadi kalau kita menerangkan ngajarkan pemahaman susah, ngajarkan pemahaman contoh misalnya menurut itu kamu tahu nggak tahu, jadi kita cari bahasa yang sama apa ya sinonim menurut itu apa gitu biar dia paham. Itu sih masa-masa yang dihadapi ketika proses pembelajaran. Karena memang dari kelas rendah dia nggak itu kan? Jadi waktu sampai kelas tinggi ya berlanjut dengan ketidaktahuan dia. Jadi itu aja mbak, ada lagi masalah yang sering terjadi ya. Banyak. Kalau proses ini apa mbak di sini pasti gajian sama abang kan? Nah kira-kira itu cukup atau enggak gitu? Alhamdulillah untuk di usia sekarang udah cukup ya. Terus kami kan dapat tempat tinggal, bahkan dapat di sini. Tinggal di sini. Kami di sini kan bukan guru tapi pengurus ya. Pengurus satu sama guru kan. Pengurus tanggung jawab kami anak-anak. Ada masalah anak, ada anak sakit anak yang itu kami tanggung jawabnya. Bapak sama ibu asuh. Bapak ibu asuh. Untuk anak-anak yang sekolah yang nggak tinggal sini, tanggung jawab kami kalau setelah ngajar. Terus kalau anak di sini sama guru-gurunya itu ada BPJS enggak bang? Ada ya. Kalau guru-gurunya yang ngajar pengurus dari juga dari panti ya. Berarti lengkap ya bang. Bilang untuk fasilitas yang fasilitas apa? Kesehatan lah. Fasilitas untuk memenuhi kepentingan pribadi lah kan. Ya. Udah cukup kok. Wifi ada. Siap. Udah nyaman enggak bang? Nyaman, alhamdulillah. Udah itu aja lah bang. Ya. Kak, kamu boleh minta WA ke abang. Lata gambar kan bang? Lata gambar. Kalau apa-apa dia tanya. Siap. Terima kasih ya bang.